Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Jumat 19 Agustus 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, hasil jejak pendapat Kompas pada tanggal 9 sampai 11 Agustus 2022 menunjukkan mayoritas publik menilai cita-cita kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum belum terwujud. Dikutip dari harian Kompas, Senin 15 Agustus yang lalu, sebanyak 70,4% responden menyatakan kondisi rakyat yang maju dan sejahtera belum tercapai di usia Republik Indonesia yang menginjak 77 tahun pada tahun 2002 kali ini. Sementara itu, ada 27,3% responden yang menganggap kemajuan dan kesejahteraan rakyat tercapai, sedangkan 2,3% responden menjawab tidak tahu. Bila dirinci ke masing-masing generasi, mayoritas responden dari generasi Z, yakni usia 17 sampai 23 tahun, kemudian generasi Y 24 sampai 39 tahun, generasi X 40 sampai 55 tahun, dan baby boomers di atas 56 tahun juga menganggap kondisi rakyat yang maju dan sejahtera belum tercapai. Nah, pemirsa, apakah Indonesia sudah merdeka secara hakiki? Apa hakikat kemerdekaan di dalam pandangan Islam serta bagaimanakah mewujudkan kemerdekaan yang hakiki tersebut? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ustadz Muhammad Taufik. Beliau adalah pengasuh dari Majelis Taklim Darul Hikmah Banjarbaru. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Taufik. Mohon maaf masih mute, Ustadz. Suaranya masih mute. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh, Mas Aziz. Alhamdulillah. Gimana nih, Ustadz? Kabarnya sehat-sehat, Ustadz? Alhamdulillah, ini suara aja yang agak ini tenggorokan. Oh iya, baik. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, menyikapi terkait dengan jejak pendapat yang dilakukan oleh Kompas ya pada tanggal 9 sampai 11 Agustus kemarin, ya ini kan menunjukkan bahwa mayoritas publik menilai cita-cita kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum ini belum terwujud. Nah, melihat hasil dari jejak pendapat Kompas, menurut Ustadz sendiri ini seperti apa ini? Mohon responnya. Saya lihat memang apa yang hasil survei itu sesuai saja dengan realitas. Memang realitasnya begitu kok. Kita lihat dari data BPS sendiri, itu masih ada 26,16 juta orang Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Dan garis kemiskinannya itu juga sangat-sangat miskin ya. Itu hampir 27 juta. Kemudian yang lebih parah lagi bukan hanya kemiskinan ya, ada 27,3 juta orang Indonesia sebelum Covid. Itu menurut survei Global Health Data Exchange 2017 itu mengalami masalah kejiwaan. Jadi 26 juta lebih yang miskin, 27 juta lebih yang mengalami gangguan kejiwaan. Dan di antaranya itu ada 57 ribu orang yang memang betul-betul gila di Indonesia ini. Ini gila betulan ya, bukan gila seperti yang bunuhin anak buah itu. 57 ribu yang gila dan dipasung itu. Yang gila tidak dipasung ya lebih banyak lagi. Karena Indonesia cuma punya 48 rumah sakit jiwa. Sehingga dari sisi materi tadi banyak yang belum tercukupi, dari sisi kejiwaan ini yang lebih parah tadi. Banyak gangguan jiwa dan tadi banyak yang gila, bahkan yang gila tidak tertangani dengan baik sehingga harus dipasung. Begitu Mas Aziz. Ya, baik, Ustadz. Di media ini kan juga ramai diberitakan bahwa semarak kemerdekaan ke-77 tahun Indonesia ini diperingati oleh masyarakat di berbagai tempat dengan berbagai macam
perayaan, perlombaan dan lain sebagainya. Nah, kalau Ustadz Mendiri ya, maksud kami kalau Ustadz sendiri ya melihat kondisi Indonesia, apakah Indonesia ini sudah benar-benar telah merdeka atau masih terjajah atau seperti apa ini menurut Ustadz ini? Ya, itu seperti di pembukaan UUD 45 lah. Yakni kita ini masih diantarkan di depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Ya, di UUD begitu. Di depan pintu gerbang. Artinya apa? Memang secara militer itu penjajah telah berhasil diusir secara militer. Tetapi esensi dari penjajahan itu kan sebetulnya bukan hanya secara militer. Di dalam kitab Mafahim Siyasiyah, inti penjajahan itu kan adanya pemaksaan dominasi politik, militer, budaya, ekonomi atas bangsa-bangsa yang dikuasai, kemudian tujuannya itu dieksploitasi. Dan ini tetap terjadi selain militer ya, dalam hal politik, budaya, ekonomi. Sehingga kalau dulu itu VOC itu datang dengan membawa tentara untuk menguasai perdagangan di Nusantara, sekarang itu tidak perlu membawa tentara. Kata Presiden B.J. Habibie dulu mengatakan itu VOC dengan baju baru. Itu yang terjadi di negeri saat ini. Kita lihat, kita saksikan begitulah. Realitas tidak bisa dibantah itu. Jadi secara militer ya merdeka. Ekonomi politik bisa kita saksikan sekarang. Gitu Mas Aziz. Ya, baik. Kalau kita melihat kondisi terkini sekarang, ini kan kolonialisme dan juga liberalisme Barat. Ini kita ketahui bersama ini menyebarkan kejahilian dan juga kerusakan. Yang mana Al-Quran mengatakan ini adalah az-zulumat atau kegelapan. Nah, menurut Ustadz, apakah bentuk-bentuk kerusakan ini ya yang terjadi saat ini akibat dari penerapan sistem yang sekuler? Mohon penjelasan juga ini bagaimana bentuk penjajahan kolonialisme versi modern yang tadi sedikit Ustadz singgung. Iya, prinsipnya itu kan Allah mengatur, menurunkan agama ini untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Untuk petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk ya, wal furqan dan sebagai pembeda. Ketika sekulerisme yang digaungkan ini artinya meminggirkan peran agama, maka bisa kita saksikan memang betul-betul kerusakan itu terjadi. Ya seperti yang saya sampaikan di awal itu. Orang tanpa bimbingan dari Allah Ta'ala, walaupun mungkin mereka bisa meraih kenikmatan secara jasadiah, secara fisik, mereka jiwanya banyak yang depresi tadi, bahkan gila. Dan ini bukan hanya melanda di Indonesia sebetulnya, di negeri-negeri barat jauh lebih berat lagi. Kata WHO itu jumlah orang kena gangguan jiwa itu sekitar 1 miliar orang dari 7 miliar populasi di dunia ini. Ini bukan masalah Indonesia atau bukan masalah sekedar kita saja. Ini masalah dunia tanpa aturan Allah ya, dengan penerapan sekulerisme itu rusak kehidupan itu. Ya kita bisa lihatlah bagaimana orang baca Al-Quran dipersekusi, sementara orang yang promosi LGBT kemudian membuka aurat itu diberikan ruang, ya, dipuji. Yang kasus yang fashion itu. Ya, kemudian kita lihat ada undang-undang itu yang orang suami nikah kalau nggak ada izin istri itu bisa dipermasalahkan, kena undang-undang. Tetapi perzinaan enggak apa-apa. Ya, perzinaan kalau tidak ada yang melaporkan enggak masalah. Coba ini bisa kita lihat kerusakan yang lebih rusak. Terus akhirnya dari situ muncullah mafia-mafia itu kan asal muasalnya ya dari sistem sekuler itu. Nah, kalau penjajahan
modern ini ya tadi tidak menggunakan militer lagi, walaupun sekali-kali militer dipakai ketika segala cara modern untuk mendominasi, mengeksploitasi itu tidak berhasil, tetap saja digunakan militer sebagaimana terjadi di Irak dulu oleh Amerika. Tapi bentuk-bentuk yang paling umum itu kan mengintervensi undang-undang dan kebijakan negara. Jadi yang menjajah itu sebetulnya ada pihak kepentingan luar tapi lewat tangan-tangan anak negeri sendiri. Ya dulu ada undang-undang Omnibus Law ya. Dulu waktu partai yang berkuasa sekarang ini belum berkuasa itu ada Eva Kusuma Sundari mengatakan kalau tidak salah 76 undang-undang itu hasil intervensi asing. Bentuknya begitu. Apa kaitannya undang-undang dengan penjajahan? Ya undang-undang itu pintu masuk untuk menguasai, mengeksploitasi kekayaan negeri yang ingin diintervensi itu. Jadi penjajahan yang lebih efektif. Kalau dulu dijajah dengan militer itu rakyat ada peluang lebih besar untuk melawan. Ya. Sekarang dengan undang-undang ini rakyat dijajah itu malah kata orang Jawa dijajah melumah-melumah. Malah bunga, malah senang, malah senang. Bahkan kita mengundang itu. Ayo kita punya banyak sumber daya ya, dan seterusnya. Kebijakan. Yang kedua itu bisa menyandra negara dengan hutang. Dan ini bisa dirasakan lah. Pada akhir masa Megawati itu kan hutang masih sekitar 1.300-an triliun ya. Masa SBY naik jadi 2.600-an triliun. Sekarang ini sudah 7.000 triliun lebih. Nambahnya 4.500-an triliun. Jadi dan pendapatan dengan pengeluaran itu jauh lebih besar pengeluaran. Defisit sekitar 1.000 triliun anggaran ini 2 tahun terakhir ini. 1.000 triliun defisitnya. Dari mana itu dapat? Dari hutang. Hutang itu nggak kemudian gratis gitu ya, ada tekanannya di situ sehingga kita banyak bangun-bangun itu kemudian setelah jadi itu mereka yang pihak penghutang itu yang kemudian banyak mengambil alih. Ini harusnya kita belajar juga dari kasus Sri Lanka, dari kasus Zimbabwe, dari kasus-kasus negara yang lain yang mereka terjebak dengan hutang dan akhirnya mereka dikuasai aset-aset mereka. Dan penjajahan itu tujuannya apa? Urusan dunia itu menguasai aset. Itu. Jadi tadi intervensi undang-undang bentuknya, kedua menyandra dengan hutang, kemudian menguasai sistem keuangan dan perbankan, kemudian juga sumber daya alam. Dan ini ya sebagian besar sudah berhasil itu penjajah menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin, tidak hanya di Indonesia. Itu Ustaz. Ya, baik. Kemudian selanjutnya ini, Ustadz Taufik, lantas kemudian kira-kira apa hakikat kemerdekaan di dalam sudut pandang Islam? Bagaimanakah caranya agar kita bisa mewujudkan kemerdekaan yang hakiki? Mohon penjelasannya. Ya seperti di judul itulah. Bahwasanya kemerdekaan itu kalau kita itu bebas dari kepentingan-kepentingan orang. Ya, kita itu bisa berbuat ya dari kepentingan kita dan bukan kepentingan hawa nafsu kita. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyampaikan kepada orang-orang Nasrani Najran, ini bisa dibaca di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayahnya Imam Ibnu Katsir. Kata beliau, fa inni ad'ukum ila ibadatillah min ibadatil ibad. Sesungguhnya aku menyeru kalian untuk menghambakan diri kepada Allah dari penghambaan kepada sesama hamba. Kemudian wa ad'ukum ila wilayatillah min wilayatil ibad. Aku menyeru kalian kepada kekuasaan Allah Ta'ala dari penguasaan oleh sesama hamba.
Kenapa demikian? Kita bisa lihat kalau orang itu tidak menghamba kepada Allah, pasti dia itu akan menjadi hamba bagi yang selain Allah Ta'ala. Entah itu hawa nafsunya, entah itu menjadi budaknya. Budak itu kan intinya dia bisa taat tanpa bisa mengelak. Sebagaimana yang terjadi, suruh nembak temennya ditembak. Itu dia nggak merdeka kalau begitu. Nggak bisa mengatakan tidak. Nah, orang yang hanya taat kepada Allah, Allah itu tidak punya kepentingan apa-apa. Kalau dia tunduknya kepada manusia, manusia itu rawan dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Karena itu yang paling merdeka sebetulnya adalah orang yang dia tidak diperbudak oleh sesama manusia, tapi dia hanya taat pada Allah Ta'ala. Ini pula yang kemudian di dalam Tarikh At-Tabari itu menjadi misi kaum muslimin untuk memerdekakan manusia. Di Tarikh Tabari itu diceritakan bagaimana Rib'i bin Amir, utusannya Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang Qadisiyah itu dikirim sebagai utusan untuk berdiskusi dengan Rustum. Biasa kalau ada pertempuran itu ya kalau bisa damai kenapa enggak? Kemudian ditanya oleh Rustum itu, apa yang membawa kalian ke sini? Kalau mau harta, sudahlah nggak usah perang. Bahasa kitanya begitu. Tapi kata Sayyidina Rib'i bin Amir, ya, Allahu ibta'athana. Allah yang mengutus kami, mengirimkan kami. Wallahu ja'abina. Allah datang bersama kami. Linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Untuk ya kami mengeluarkan, membebaskan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah dari penghambaan kepada sesama hamba kepada penghambaan kepada Allah Ta'ala. Wa min dhiqid dunya ila sa'atiha. Dari sempitnya kehidupan dunia, yang kita bisa lihat masalah lapang atau tidak itu bukan sebanyak harta yang diperoleh atau sedikitnya itu. Persoalannya bukan itu. Banyak orang-orang kaya itu stres. Bahkan yang kaya bisa ini bisa nyewa pengacara, bisa punya mobil, tapi untuk membayar coklat aja hatinya berat untuk mengeluarkan itu. Sehingga harus mengutil. Yang kemarin lagi viral itu. Sempit itu dunia bagi orang-orang begitu, ila saatiha, kepada kelapangan hidup di dunia itu. Ini kemerdekaan itu begitu, merasa lapang hidup di dunia walaupun mungkin hidupnya seperti Syaiban. Di dalam kitab Al-Uqala Al-Majanin, Syaiban tidak punya apa-apa. Tapi ketika didatangi oleh Dhunnun Al-Misri, beliau dimintakan doa oleh Dhunnun, beliau cuma katakan ini doanya, anasakallahu biqurbi. Semoga Allah membuat engkau gembira dengan dekat kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang menghamba kepada Allah, dia akan mendapatkan kegembiraan, kesenangan dengan dia taat pada Allah. Ini doanya Dhunnun. Yang barang siapa dapat kegembiraan dengan taat kepada Allah, Allah akan memberikan 4 hal, kata beliau itu. Yang pertama kata beliau izzan min ghairi ashirah. Allah berikan dia kemuliaan walaupun tanpa teman. Enggak ada gengnya, enggak ada mafia, tapi dia mulia. Wa ilman min ghairi talab. Dapat ilmu tanpa banyak mencari. Wa ghinam min ghairi mal. Wa ghinam min ghairi mal. Kekayaan tanpa banyak harta. Jadi kaya jiwa, merasa lapang aja hidup. Wa unsan min ghairi jamaah. Dia mendapatkan keramah tamahan walaupun dia tanpa banyak teman, banyak jamaah. Coba kehidupan apa yang lebih senang daripada kehidupan seperti itu? Allah beri kelapangan jiwa. Dan ini misi kaum muslimin. Jadi min dhiqid dunya ila sa'atiha. Dari sempitnya kehidupan dunia ini menjadi lapang. Wa min jawril adyan ila adlil Islam. Dan kata Rib'i, dari
kesewenang-wenangan agama, ya, sistem jalan hidup yang lalim, zalim kepada keadilan Islam. Ini misi kaum muslimin sebetulnya, dan insya Allah kalau ini yang dilakukan, semuanya berpikirnya begitu, atau yang dominan itu adalah memang untuk taat kepada Allah, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, maka cita-cita kemerdekaan itu akan segera diraih. Tapi kalau tidak, ya kita bisa lihat semakin lama kita semakin masuk ke dalam jeratan yang semakin membuat kita ini sesak nafas ya, di dalam kehidupan ini. Itu Mas Aziz. Ya, baik, Masya Allah ini penjelasan yang luar biasa ini. Syukran wa jazakumullah kepada Ustaz Taufik ini atas penjelasan dan pencerahannya, dan terima kasih juga telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Semoga Ustadz ini semakin sehat ya dari sakit tenggorokannya ini, dan juga keluarga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.